Dalam beberapa hari terakhir, muncul rekaman dan laporan tentang uji coba sistem roket peluncur berganda RM-70 di Indonesia. Beberapa cuplikan memperlihatkan deretan kendaraan berat dengan tabung peluncur roket dan suara ledakan yang bergema di area latihan militer. Sekilas, pemandangan itu tampak seperti latihan biasa. Namun di dunia pertahanan, langkah ini punya makna yang jauh lebih besar daripada sekadar latihan. RM-70 bukan sistem baru di dunia militer. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Cekoslowakia di era Perang Dingin, berdasarkan platform legendaris BM-21 Grad milik Uni Soviet. Tapi yang diuji di Indonesia bukan versi lama, yang diuji adalah versi modern yang dikenal dengan nama RM-70 Vampire atau RM-70. Modular versi yang sudah di-upgrade dengan teknologi NATO dan memiliki sistem kendali tembakan yang jauh lebih akurat. Indonesia sendiri telah menerima beberapa unit RM-70 Vampire yang diproduksi oleh perusahaan pertahanan asal Ceko, Excalibur Army. Sistem ini kini memperkuat jajaran Korps Marinir TNI AL dan difokuskan untuk mendukung operasi amfibi dan pertahanan pesisir. Dalam konteks militer Indonesia, langkah ini bukan hanya soal membeli senjata, tetapi tentang meningkatkan kemampuan pertahanan di garis depan. Secara teknis, RM-70 mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara beruntun. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan roket bisa meluncur ke sasaran sejauh 20 hingga 40 km. Tergantung jenis amunisinya. Dalam versi Vampire, kemampuan reloadnya juga jauh lebih cepat karena dilengkapi sistem pengisian otomatis. Awak kendaraan tidak perlu turun lama-lama di lapangan terbuka, sehingga tingkat keselamatan meningkat. Peningkatan lain ada di sistem navigasi dan kontrol tembakan. Versi modern sudah menggunakan sistem komputer balistik dan GPS terintegrasi. Artinya, dalam operasi nyata, unit ini bisa menerima koordinat sasaran secara digital dari pusat komando, memprosesnya, dan meluncurkan tembakan dengan presisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem era lama. Semua ini membuat RM-70 bukan lagi sekadar peluncur roket area, tapi berubah menjadi senjata dukungan tembakan yang modern dan cepat. Lalu, mengapa dunia khususnya para pengamat militer regional mulai memperhatikan langkah Indonesia ini? Jawabannya sederhana. Kapabilitas area denial, dan daya serang jarak menengah. Sistem MLRS seperti RM-70 dirancang untuk menekan musuh di area luas. Satu baterai RM-70 bisa menutup area target seluas beberapa kilometer persegi dengan hujan roket dalam hitungan detik. Dalam situasi perang modern, kemampuan seperti ini memberi keuntungan signifikan untuk menahan invasi, melindungi garis pantai, atau menekan posisi lawan sebelum pasukan darat bergerak. Konteks geografis Indonesia juga memberi nilai strategis yang berbeda. Sebagai negara kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau, kemampuan artileri jarak menengah menjadi penting untuk mempertahankan garis pantai dan titik strategis di wilayah perbatasan. RM-70 bisa diposisikan di pulau-pulau kunci untuk menciptakan efek deterensi, terutama terhadap potensi ancaman di wilayah maritim seperti Laut Natuna Utara atau Selat Malaka. Bagi negara-negara pengamat di kawasan, hal ini tentu menjadi perhatian. Mereka melihat bagaimana Indonesia yang selama ini dikenal moderat dan diplomatis mulai memperkuat kemampuan tempurnya dengan sistem senjata yang punya daya hancur besar. Bukan karena Indonesia ingin agresif, tapi karena keamanan regional memang tengah berubah cepat. Dunia saat ini sedang berada di era kompetisi kekuatan baru. Konflik di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, serta dinamika di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Semuanya memberi pelajaran yang sama. Negara yang tidak siap secara militer akan selalu berada di posisi rentan. Di tengah realitas itu, langkah Indonesia memperkuat sistem pertahanannya dipandang sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap perubahan global. Namun, ada juga sisi lain yang membuat pengamat dunia menjadi waspada. -70 Malaysian Ringgits. Vampire adalah sistem berstandar NATO. Meskipun pembeliannya dilakukan langsung dari Ceko, ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengakses teknologi yang umumnya digunakan oleh negara-negara anggota Pakta Atlantik Utara. Dengan kata lain, Indonesia kini memiliki kemampuan interoperabilitas dengan sistem Barat.
bagi sebagian pihak. Ini menandakan potensi arah politik luar negeri Indonesia yang semakin fleksibel, tidak hanya bergantung pada satu blok, tapi bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Bagi dunia barat, ini adalah sinyal positif karena Indonesia dipandang semakin terbuka pada sistem pertahanan modern dan transparan. Namun bagi beberapa negara lain, terutama yang sedang bersaing dengan blok barat, langkah ini bisa dilihat sebagai bentuk penyelarasan taktis dengan kepentingan NATO. Hal inilah yang membuat isu uji coba RM-70 menjadi topik global. Secara militer, langkah ini juga memperkuat konsep multi-layered defense Indonesia. Jika selama ini sistem pertahanan lebih banyak mengandalkan artileri konvensional dan senjata ringan, kehadiran MLRS seperti RM-70 menambah lapisan baru. Di atas itu, ada sistem pertahanan udara jarak menengah, seperti NASAMS atau Rudal Sky Shield yang sedang dalam tahap pengadaan. Di bawahnya, ada pasukan darat yang siap bertempur di garis depan. Semua ini jika terintegrasi dengan baik, akan memberi efek sinergi yang besar. Dalam latihan yang digelar beberapa waktu lalu, uji coba RM-70 di area latihan militer menunjukkan performa memuaskan. Tembakan beruntun berhasil mengenai area target, sistem reload bekerja tanpa kendala, dan koordinasi antar unit dinilai efisien. Bagi publik Indonesia, ini bisa menjadi kebanggaan. Namun bagi pengamat internasional, ini adalah sinyal bahwa Indonesia kini benar-benar serius dalam membangun kemampuan pertahanan yang realistis dan adaptif terhadap ancaman modern. Selain RM-70, Indonesia juga tengah mengembangkan kemampuan produksi amunisi dalam negeri melalui PT Pindad dan industri strategis lainnya. Artinya, ketergantungan terhadap impor amunisi bisa dikurangi, dan sistem seperti RM-70 dapat dioperasikan lebih mandiri. Ini adalah langkah besar untuk kemandirian pertahanan nasional. Dalam analisis global, kekuatan militer Indonesia sering dianggap understated, tidak banyak dibicarakan, tapi memiliki potensi besar. Letak geografis yang strategis, ditambah kebijakan luar negeri yang cenderung non-blok, membuat Indonesia memiliki posisi unik. Karena itu, setiap peningkatan kemampuan militer Indonesia, terutama dengan sistem seperti RM-70, selalu menarik perhatian dunia. Negara tetangga akan menghitung ulang keseimbangan regional, sementara mitra global akan melihat peluang kerjasama yang lebih luas. Uji coba ini juga menunjukkan bagaimana Indonesia semakin nyaman dengan konsep pertahanan berlapis teknologi. RM-70 bukan hanya soal daya tembak, tetapi juga simbol transformasi menuju militer yang berbasis sistem digital dan komando terintegrasi. Dalam konteks latihan modern, semua unit dihubungkan melalui jaringan komunikasi data. Artinya, pengambilan keputusan bisa dilakukan cepat, tembakan bisa diarahkan dengan presisi tinggi, dan koordinasi antar matra, darat, laut, dan udara menjadi lebih efektif. Dari perspektif humanis, penguatan militer bukan berarti Indonesia menjadi lebih agresif. Justru sebaliknya, kemampuan pertahanan yang kuat adalah fondasi untuk perdamaian yang stabil. Negara yang mampu melindungi dirinya dengan efektif akan lebih percaya diri dalam diplomasi dan tidak mudah ditekan oleh kekuatan eksternal. Dengan kata lain, kemampuan menahan serangan adalah cara terbaik untuk menghindari perang. Bagi rakyat Indonesia, ini bisa dibaca sebagai pesan bahwa negara serius melindungi kedaulatan wilayahnya. Di tengah perubahan dunia yang cepat, dari perang siber hingga konflik energi, pertahanan konvensional tetap punya peran penting. Sistem seperti RM-70 adalah lapisan nyata yang menjaga kedaulatan, bahkan sebelum diplomasi berjalan. Sementara itu, di tingkat internasional, media dan pengamat militer memberi perhatian pada bagaimana Indonesia mengoperasikan sistem berteknologi tinggi dengan disiplin dan efisiensi tinggi. Banyak yang membandingkan kemampuan logistik Indonesia dengan negara lain di kawasan. Beberapa analis menilai bahwa uji coba ini menunjukkan kesiapan mental dan teknis aparat pertahanan Indonesia untuk mengoperasikan sistem kompleks tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri. Namun, Indonesia tetap berhati-hati. Dalam setiap pernyataan resmi, TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa seluruh latihan dan uji coba dilakukan semata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pertahanan. Tidak ada pesan agresif, tidak ada ancaman terhadap negara lain. Semua dilakukan dalam kerangka konstitusi, yakni mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi dunia, ini adalah pelajaran penting. Pembangunan militer bisa dilakukan secara transparan dan defensif,
tanpa menimbulkan provokasi. Justru dengan komunikasi terbuka dan latihan yang terukur, negara dapat menunjukkan bahwa kekuatan militer adalah bagian dari strategi menjaga perdamaian, bukan sebaliknya. Ke depan, langkah Indonesia dalam memodernisasi militernya akan terus diamati. RM-70 mungkin hanya satu bagian dari puzzle besar. Di belakangnya, ada pengembangan pesawat tempur, drone, kapal selam, dan sistem pertahanan siber yang sedang tumbuh cepat. Semua elemen ini mengarah pada satu tujuan, memastikan Indonesia siap menghadapi masa depan yang semakin tidak pasti. Bagi poros lensa, analisis seperti ini bukan untuk membesar-besarkan kekuatan militer, tetapi untuk memahami konteks strategis di baliknya. Setiap uji coba, setiap pengadaan, dan setiap langkah diplomatik memiliki makna yang lebih dalam jika kita melihatnya dengan sudut pandang geopolitik. Dunia saat ini bergerak cepat, dan negara yang tidak belajar dari dinamika global akan tertinggal. RM-70 adalah simbol dari perubahan itu. Dari sebuah sistem artileri konvensional di masa lalu, kini menjadi instrumen pertahanan modern dengan kemampuan digital dan daya hancur tinggi. Dari sekadar alat perang, menjadi instrumen deterensi yang menjaga stabilitas. Dan dari latihan sederhana, menjadi pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap berdiri sejajar dengan kekuatan regional lainnya, bukan untuk menantang, tapi untuk memastikan bahwa perdamaian tetap punya penjaga yang kuat. Inilah wajah baru pertahanan Indonesia, lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dunia boleh waspada, tetapi rakyat Indonesia boleh tenangkar. Langkah ini bukan untuk menyerang siapapun, melainkan untuk memastikan bahwa tanah air ini selalu aman di bawah langitnya sendiri.